Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Belajar Pak Amir. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Tema 9, menjelajah angkasa luar. Materi kita kali ini tentang perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menjelaskan perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, mencangkup perubahan budaya yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan masyarakat dari tradisional menjadi modern. Perubahan sosial budaya pada masyarakat terjadi terus-menerus dan berkelanjutan seiring dengan terjadinya globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses yang mendunia yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya tanpa batas waktu dan jarak dan batas negara. Globalisasi berpengaruh terhadap proses modernisasi masyarakat. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Ciri-ciri masyarakat modern memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya tentang lingkungannya sendiri. Mereka sangat menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Masyarakat modern juga memandang perlu adanya perencanaan dan perhitungan yang matang. Masyarakat modern memiliki rasa percaya diri yang tinggi, percaya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menghargai orang lain melalui prestasinya dalam masyarakat. Contoh perubahan teknologi yang berkembang di masyarakat. Teknologi masa lampau seperti surat kini sudah berubah menggunakan teknologi masa kini yang modern, yaitu email atau surat elektronik. Teknologi handy-talkie juga sudah berubah menjadi telepon atau handphone sebagai alat komunikasi. Teknologi gunting cukur misalnya sudah juga berubah. Kita menggunakan alat cukur elektronik. Teknologi alat cuci manual atau papan cuci kini juga sudah berganti dengan menggunakan mesin cuci. Teknologi perahu layar pada masa lampau kini juga sudah berganti menggunakan kapal laut bermesin yang lebih besar. Contoh perubahan alat yang menggunakan teknologi modern. Alat menggosok pakaian berubah, yang tadinya menggunakan panas arang menjadi setrika listrik. Alat membajak sawah berubah juga, yang tadinya menggunakan tenaga kerbau kini menggunakan traktor diesel.
Mesin ketik penggunaannya juga sudah digantikan oleh komputer atau laptop sebagai alat tulis elektronik. Pesawat telepon manual juga sudah tergantikan oleh HP atau alat komunikasi elektronik lainnya. Salah satu perkembangan teknologi yang sangat berpengaruh di lingkungan masyarakat adalah teknologi informasi dan komunikasi. Berikut ini adalah sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Setelah kemerdekaan, tepatnya pada 11 September 1945, pemerintah Indonesia berhasil mendirikan stasiun radio nasional pertama yang diberi nama Radio Republik Indonesia atau RRI. Sekitar 40 tahun setelah hadirnya radio, televisi mulai muncul di Indonesia dan menggeser peran radio sebagai alat informasi utama di Indonesia. Pemerintah Indonesia kala itu akhirnya mendirikan stasiun televisi nasional pertama bernama Televisi Republik Indonesia atau TVRI pada tahun 1962. Pada tahun 1976, Indonesia resmi meluncurkan satelit pertamanya yang diberi nama Satelit Palapa. Satelit ini dibuat dari pembangunan sistem komunikasi satelit domestik atau disingkat SKSD dan bertujuan untuk membangun sistem informasi dan komunikasi nasional yang lebih efektif dan efisien. Satelit yang diluncurkan dari Cape Kennedy, Amerika Serikat ini mampu memfasilitasi layanan telepon dan faksimil antar kota di Indonesia. Kemudian pada tahun 1988, internet mulai hadir di tanah air. Awalnya teknologi internet berasal dari pembuatan internet protokol atau IV di Universitas Indonesia bernama UI Net Lab. Selang 6 tahun setelahnya, Internet Service Provider atau ISP pertama kali didirikan di Indonesia bernama Indonet. Kala itu Indonet berhasil membangun sambungan awal ke internet dengan menggunakan teknologi dial-up. 1 tahun setelah munculnya Indonet, Departemen Pos Telekomunikasi memberikan izin usaha kepada ISP, Indonet, dan Radnet sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan internet di Indonesia. Sejak saat itu, internet semakin merajalela di kalangan masyarakat. Bahkan kini, internet sangat diandalkan sebagai salah satu teknologi informasi dan komunikasi yang paling dibutuhkan. Perubahan sosial budaya dan modernisasi berdampak kepada masyarakat. Dampak positif yang terjadi pada masyarakat. Terjadi integrasi masyarakat yang kuat, kemajuan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih baik, perubahan nilai dan tata sikap. Sedangkan dampak negatif yang terjadi pada masyarakat, munculnya perilaku hidup konsumtif di masyarakat, tingkat kriminalitas yang tinggi, munculnya sikap individualisme, dan terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari modernisasi alat komunikasi
1. Menyaring informasi yang diterima dengan landasan norma-norma. 2. Menghidupkan budaya gotong royong dan kebersamaan sebagai jati diri bangsa. 3. Menerapkan norma-norma yang ada di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 4. Membudayakan hidup hemat dan kreativitas dalam mengelola keuangan. 5. Menumbuhkan sikap empati dan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat. Meningkatkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air. Kemajuan teknologi dan modernisasi alat komunikasi berdampak positif dan negatif bagi kehidupan sosial masyarakat. Untuk itu, marilah kita berlaku bijak untuk mengantisipasi dampak negatifnya tersebut, sehingga modernisasi dapat disambut sebagai suatu tantangan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.